terlalu jauh, yang Nabi Nuh lah, yang inilah. Adapun ukuran besar dikhayalkan sebagai kapal Nabi Nuh, memang belum ada. Penanggulangan terorisme pun sudah melihat indikasi itu, namun harus bisa dibuktikan secara hukum. Tak hanya itu, publik pun mendesak PPATK membuka transaksi Al Zaitun dan Panji Gumilang yang sudah dianalisis. Rangkaian kontroversi Al Zaitun membuat sejumlah pihak mendesak pemerintah agar pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang diusut. Orang mempersoalkan Anda membangun galangan kapal. Kemudian ada yang menyebut ini Bahtera Nuh karena besarnya. Dan kemudian dikaitkan kembali. Maaf, orang menganggap Panji Gumilang ini udah mulai miring otaknya nih. Karena seakan-akan Anda ingin menjadi Nabi Nuh jika terjadi kemudian kiamat yang dimaksud dengan banjir besar itu, Anda akan membawa orang-orang pilihan Anda atau mungkin hewan-hewan pilihan Anda untuk naik ke bahtera itu. Dan galangan kapal itu sekarang disegel. Jadi coba jelaskan, kenapa harus ada galangan kapal dan kenapa Anda membuat kapal? Katanya poros maritim, program negara kan? Nah, kita ini masuk ke maritim. Kita sudah punya nyanyian, nenek moyangku orang pelaut. Sekarang memblek kan? Nah, saya sebagai pendidik yang mandiri, ini harus cari nafkah. Nah, supaya Anda tidak ragu-ragu, sebelum membuat itu, saya mengarang lagu dulu sebagai basis untuk berjalannya. Lagu apa itu? Ya lagu itu Samudra Biru. Terbentang sepanjang pantai, pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan. Saya yang mengarang. Nah, kok terlalu jauh, yang Nabi Nuh lah, yang inilah. Adapun ukuran besar dikhayalkan sebagai kapal Nabi Nuh, memang belum ada. Goyang-goyang gitu, aduh. Gak apa-apa, memang laut itu begitu. Gak apa-apa. Ayo deh. Tenang aja. Samudra Biru sekitar pukul 12.30. Kita lihat ini di atas kapal. Agak maju. Yuk, oke, siap. Komandan nggak bisa ikut karena rotan. Oh, bisa. Ayo kan. Koni, selamat siang. Selamat siang. Koni, kami ingin tahu nih gimana kesan-kesan Ibu Koni sendiri setelah datang ke tempat ini melihat langsung ke galangan kapal ini, bagaimana tanggapannya? Aduh, saya mau pingsan karena amazed. Begini ya, terlepas dari apapun rame-rame, saya itu kan ada di ANDRI, di Dewan Maritimnya Arsip Nasional. Jadi saya tahu betul dan mempelajari betul bagaimana kemampuan melautnya nenek moyang kita, leluhur kita, dari semua kesultanan, kerajaan, apapun namanya waktu itu. Ketika Portugis masuk, ketika Spanyol masuk, apalagi ketika Sulawesi masuk, itu dihapuskan. Contohnya misalnya di Makassar, orang-orang Bajo itu waktu VOC masuk langsung dijadikan VOC, sehingga kemudian orang Bajo kehilangan kemampuan buat kapal. Kalaupun ada yang lari membuat kapal itu hanya berani kecil-kecil yang cuma 30 meter, 2 meter. Jadi intinya kita tuh dihilangkan kemampuan melaut kita atau kemaritiman kita. Padahal bukan nenek moyang kita terkenal sangat. Nah, ketika saya tiba-tiba membaca berita Syekh membuat kapal, saya tuh orang kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya matur nuwun sangat saya di Udan dan saya lihat sendiri dan saya semakin kagum. Karena begini ya,
kalau melihat sesuatu masalah tuh lihat dari secara holistik. Penelitian Lemhanas kemarin menyatakan kita tuh akan perang 2037. Indonesia ini akan terdampak perang di tahun 2030. Tidak dengan Cina, tidak dengan Amerika, tapi kita jadi pelan mati di tengah-tengah. Buat saya nggak peduli mau perang apapun, tetapi kedaulatan kita bisa terjaga. Kita tahu kondisi angkatan laut kita seperti apa, ya kan? Dan membeli kapal tidak semudah atau overnight buatnya. Tiba-tiba ada seorang chef, biaya sendiri, ngulik sendiri, pakai orang sendiri, uang sendiri, ya kan? Membuat sampai sebegini dan tadi saya sampai naik ke atas gitu, dan ini makin lama kapalnya akan semakin besar. Menurut saya malah ini yang mesti ditularkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti gimus system. Jadi saya ini membangun kemampuan keberdikarian ekonomi, teknologi, jadinya bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, jadi teknologi mesti tinggi. Nah, yang saya harapkan malah sekarang, inilah yang menjadi role model ditularkan kepada seluruh pesantren di pesisir Indonesia, seluruh gereja di pesisir Indonesia, seluruh apa tuh kuil, pura, whatever you name it lah. Pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayangkan nggak kalau 14 tahun lagi betul-betul Cina dan Amerika berantem di antara kita, kan nggak mau dong kita rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau perlu mereka semua keluar, pakai apa? Nggak mungkin kalau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mulai dengan kapal yang panjangnya 150, berapa? Tadi saya 200. Awalnya ini kan 50, baru ke belakang tadi yang nah, semua akan bisa sama yang segede Nabi Nuh yang di Kita mempunyai Babin Kamtipmas yang menyaring semua informasi itu, masa 15 tahun tidak terdeteksi. Nah, jadi saya tidak membela Al-Zaitun ya, saya tidak membela Panji Gumilang. Yang saya bela adalah kalau memang bersalah, katakan bersalah dan diproses dan dihukum, tidak perlu seberas mungkin. Kalau tidak, ya tidak. Nah, supaya ini tidak menjadi isu yang mengganggu, apalagi kita ini sebentar lagi akan masuk ke pemungutan suara, pemilu. Sekarang ini tahun politik gitu. Masa tiap tahun akan ada pemilu, ini geger seperti ini. Jadi artinya tidak segampang itu juga mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah pengendali atau dedengkotnya NII, apalagi dikaitkan dengan lembaga Al-Zaitun. Siap, terima kasih. Jadi sudah kita lihat semua, ada peternakan ikan, sudah kita lihat, ada produksi hamaim sudah kita lihat. Rupanya orang Indonesia lebih senang isu yang gampangnya, yang kurang jelas. Rupanya ini di internet diedit, dibikin logonya Yahudi. Ya. Jadi menurut saya itu adalah hoax. Jadi kepada pejabat-pejabat Indonesia, kepada profesor, kepada menteri, janganlah percaya hoax. 1.400 km persegi ditata sedemikian rupa dengan 6.000-7.000 santrinya, diekspos sedemikian rupa, tidak ada hoax-hoax di sini. Kami sudah di sini berkunjung dari pagi sampai sore, belum ketemu hoaxnya, belum ketemu logo Yahudinya. Jadi menurut saya itu adalah hoax yang berlebihan.